Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Terletak di antara dua benua, Istanbul merupakan destinasi populer di kalangan wisatawan yang menawarkan sisi sejarah, budaya, dan modernitas Turki. Meskipun Istanbul bukan merupakan ibu kota Turki, tapi kota tersebut merupakan kota paling populer di antara wisatawan. Istanbul sendiri merupakan pusat bisnis dan sejarah terbesar, di mana kota ini pernah menyandang kota terbesar se-Eropa. Istanbul juga merupakan salah satu kota terpadat di Turki dan juga menjadi pusat budaya dan ekonomi serta sejarah Turki. Beberapa kekayaan budaya bisa kamu lihat di bangunan-bangunan tua yang ada di Istanbul. Beberapa objek, tempat maupun bangunan bahkan dijadikan wisata di Istanbul yang sangat populer, baik oleh turis asing maupun turis lokal. Sebagai kota yang memiliki view alam yang luar biasa, destinasi wisata sejarah yang mendunia, hingga wisata religi dan kemudian wisata kuliner. Jika kamu berencana mengunjungi Istanbul kali ini, saya akan membantu Anda dalam menentukan beberapa wisata di Istanbul yang menarik untuk dikunjungi. Wisata di Istanbul, Turki sendiri memiliki banyak jenis mulai dari ruang terbuka seperti taman hingga tempat sejarah. Berikut beberapa tempat wisata yang ada di Istanbul, Turki. Yang ke-1, Topkapi Palace. Topkapi Palace adalah sebuah istana yang berada di titik pertemuan antara Selat Bosporus, Tanjung Tandu Emas, dan Laut Marmara. Istana ini adalah bangunan khas Turki yang memiliki taman-taman indah yang menghubungkan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya. Kompleks Istana Topkapi berada di belakang bangunan Hagia Sophia. Topkapi di dalam bahasa Turki memiliki arti gerbang meriam. Sekarang ini istana telah berubah fungsi. Bangunan yang megah itu sudah diubah menjadi sebuah museum. Di dalam istana ini kita bisa menikmati keindahan bangunan kesultanan zaman dahulu, mulai dari keramik dengan berbagai motif indah, juga kaligrafi yang tertempel di dinding setiap ruangannya. Selain itu, langit-langit bangunan dihias kaligrafi dan warna yang sangat menarik, tak hentinya membuat Anda mengagumi tempat ini. Ada juga perhiasan cincin, kalung, gelang emas yang dihiasi dengan batu-batu permata warna-warni, wadah minuman dan cangkir yang sisi luarnya bertahtakan pertama, kursi raja yang dibungkus emas dan diperindah dengan batu permata warna-warni yang sangat indah. Untuk masuk ke istana ini, Anda harus membeli tiket di loket yang tersedia di dekat pintu masuk. Pintunya sendiri seperti gerbang benteng. Iya, karena memang bekas gerbang kerajaan. Dihiasi dengan kaligrafi syahadat di atas pintu dan juga tugrah, sejenis monogram, cap atau tanda tangan Sultan Utsmaniyah. Dan begitu masuk gerbang, Anda akan menemui taman yang luas serta indah. Yang kedua, Balat Street. Balat, distrik yang ramai di Istanbul, adalah salah satu rahasia kota yang paling dijaga. Lingkungan bersejarah ini dengan rumah kayu dan kafe berwarna cerah akan langsung membuat Anda merasa bahagia. Balat paling baik dikunjungi di pagi hari dan itu relatif tidak diketahui oleh sebagian besar pengunjung. Tetapi kami dapat meyakinkan bahwa Anda itu adalah salah satu hal terbaik untuk dilakukan di Istanbul. Jadi pastikan untuk memasukinya dalam rencana perjalanan Anda. Balat adalah salah satu lingkungan tertua di Istanbul dengan beberapa rumah kayu yang berusia lebih dari 200 tahun. Balat memiliki sinagoga, gereja, dan masjid yang bukan sesuatu yang Anda lihat sepanjang waktu. Anda akan lupa bahwa Anda berada di Turki saat Anda mencapai Balat dengan bangunan kuno yang berwarna-warni serta gang-gang yang kecil. Jelajahi jalan-jalan Balat yang damai dan landai. Lingkungan ini terus menjadi hotspot hipster dengan bangunan yang ditinggalkan diubah menjadi kafe, restoran, dan toko desain Istanbul yang trendy. Porno adalah salah satu lokasi terbaik untuk menikmati makan siang yang menyenangkan, video Turki yang lezat, dan produk panggang lainnya disiapkan tepat di depan mata Anda. Balat adalah tempat yang indah untuk tinggal di Istanbul jika Anda ingin menghindari perangkap turis Sultan Ahmed dan Eminönü. Karena Balat masih belum menjadi tujuan wisata yang lengkap, maka pilihan penginapan juga dibatasi. Rumah-rumah yang dicat dengan warna-warna pastel memberikan gambaran jalanan yang semarak. Ini adalah tempat yang damai dan menyenangkan untuk tinggal, terselip di antara penduduk dan jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Yang ketiga, Galata Port Area. Turki punya pelabuhan canggih yang tidak ada duanya di dunia, namanya Galata Port Istanbul. Alun-alun Tofen yang telah bersejarah menerima pekerjaan landscape yang sangat besar dan memiliki menara jam Tofen yang telah dipagar secara khusus sebagai pusatnya. Dijamin kalian tidak akan mati gaya selama berada di sini. Dan jalan lagi ke arah pelabuhannya, alih-alih di atas tanah. Terminal penumpang Galata Port ada di bawah tanah. Untuk menuju ke sana, traveler harus turun eskalator sebanyak 2 kali. Begitu sampai ke area terminal, nuansa futuristik langsung terasa dari desain bangunan yang amat keren. Memanjang sejauh 1,2 km, Galata Port menempati lokasi yang cukup bersejarah di kota Istanbul. Banyak pengunjung datang ke sini untuk makan atau sekedar jalan-jalan dan foto-foto di tepi pelabuhan. Di kawasan ini juga berdiri hotel mewah The Peninsula Istanbul.
Selain Galata Port adalah kompleks besar yang berfungsi sebagai pelabuhan kapal pesiar Istanbul. Ada banyak pilihan untuk berbelanja dan makan di sini. Lebih kurang ada 250 toko dan restoran yang berdiri berjajar di kawasan Galata Port ini. Anda dapat mencapai Galata Port dengan berjalan kaki sekitar 15 menit dari menara. Jika Anda sedang mencari tempat berbelanja mewah di dekat Galata Tower, Galata Port adalah alamat yang tepat untuk Anda. Namun lebih masuk akal untuk mengunjungi jalan-jalan kecil di distrik Karakoy, tempat pelabuhan kapal pesiar berada, untuk membeli pakaian dengan harga yang lebih murah. Jadi tempat ini wajib Anda kunjungi ya guys. Yang keempat, Eminönü Neighborhood. Eminönü Istanbul terkenal sebagai salah satu tempat paling semarak dan wisata di semenanjung bersejarah Istanbul. Eminönü Istanbul adalah salah satu pelabuhan terpenting di dunia. Itu juga dikenal sebagai wilayah yang berisi artefak sejarah Istanbul yang paling terkenal dan paling utama. Eminönü adalah tempat yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal dan wisatawan yang datang ke Turki. Pasar Rempah Mesir merupakan pasar kuno yang dibangun tahun 1664. Tidak kalah indah dengan Grand Bazar. Pasar Eminönü ini seperti versi mini dari Grand Bazar. Arsitekturnya tidak kalah indah dibanding Big Bazar. Di pasar ini pengunjung dapat berbagai oleh-oleh mulai dari Turkish Delight, berbagai rempah, teh, kopi, manisan, asinan, serta souvenir khas Turki. Tidak hanya itu, di luar area pasar rempah ini ada pasar tradisional yang luas. Barang-barang yang dijual pun lebih bervariasi dan murah. Jelajahi saja sampai ke pasarnya untuk menemukan berbagai makanan kering dan manisan khas Turki dengan harga yang lebih bersahabat. Jadi jika Anda berbelanja di pasar ini, maka Anda akan merasa lebih nyaman karena tempatnya itu lebih tertutup ya guys. Yang kelima, Hagia Sophia. Pada tahun 1980, Hagia Sophia telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO di Istanbul dan itu telah menjadi salah satu tempat wisata paling populer di Istanbul. Ini berfungsi sebagai pusat kehidupan keagamaan, politik, serta seni bagi dunia Bizantium yang telah memberikan banyak wawasan ilmiah yang berharga ke dalam periode tersebut. Ottoman yang mengubahnya menjadi masjid setelah Sultan Mehmed ini telah menjadi tempat utama ibadah umat Islam sejak saat itu. Hal terpenting yang harus dilakukan di Istanbul Hagia Sophia adalah pertama-tama mengagumi arsitektur fasad Hagia Sophia yang indah dan mempesona, di mana kubah besar dan 4 menara berfungsi sebagai latar belakang yang indah untuk difoto. Dari dalam Anda dapat mengagumi mozaik Bizantium yang menghiasi langit-langit Hagia Sophia serta pilihan lampu gantung dan unit pencahayaan karya arsitektur dan arkeologi paling indah di dunia yang berasal dari zaman sejarah kuno. Untuk membangunnya, marmer dan batu hias dikirim dari seluruh dunia. Kaisar menggunakan semua kekayaannya untuk menghias struktur, termasuk marmer dalam berbagai warna dan mozaik emas, perak, kaca, ubin, serta potongan batu berwarna di dinding interior. Hagia Sophia Istanbul mewakili kepentingan dan kesucian yang tinggi bagi para pengunjung Muslim dan Kristen, dengan ikon-ikonnya yang memiliki kedua agama seperti prasasti, perawan Maria di langit-langit Hagia Sophia, dunia keagungan dan nama Nabi Muhammad dengan tulisan emas di dindingnya, mihrab dan kolom di alun-alun doa. Juga Anda dapat mengunjungi makam Sultan Ottoman yang melekat pada bangunan Masjid Hagia Sophia yang mewakili kesucian dan pentingnya sejarah tinggi orang Turki. Setelah itu bersantailah di Taman Gulhane Istanbul yang hijau dekat Hagia Sophia, atau kunjungi salah satu atraksi terdekat termasuk Hagia Sophia Mandi, Masjid Sultan Ahmed atau Museum Topkapi. Yang keenam, Taksim Square. Taksim Square sekarang ini merupakan pusat kota modern dan paling terkenal di Istanbul. Di Taksim Square berdiri hotel dan restoran dekat dengan alun-alun atau berdekatan dengan Jalan Istiqlal. Untuk akses transportasi terdapat terminal bus lokal sebagai transportasi umum dan stasiun kereta bawah tanah. Jika berjalan kaki di sepanjang Istiqlal, kita akan menjumpai bar, klub malam dan juga bioskop. Karena itu di sini terlihat selalu ramai dengan anak muda hampir selama 24 jam sehari. Taksim Square juga merupakan tempat pertemuan untuk merayakan malam tahun baru, parade, konser dan pertunjukan lainnya. Taksim mungkin sudah tidak asing lagi bagi para turis yang akan mengunjungi Istanbul. Taksim merupakan pusat perbelanjaan, hiburan malam, serta kafe dan restoran yang selalu ramai dan tak pernah tidur. Namun jangan bayangkan pusat perbelanjaannya layaknya mall ya guys. Jadi di Taksim, toko-toko berjajar di sepanjang Jalan Istiqlal. Pengunjung bisa menemukan berbagai jenama, mulai dari jenama internasional sampai lokal Turki. Toko oleh-oleh dan makanan juga tidak kalah banyak di area ini. Istanbul Nostalgic Tramway dengan tram tua khasnya yang berwarna merah juga masih beroperasi di area ini. Di seberang monumen ini, di sisi lain Taksim Square ada sebuah bangunan besar yang merupakan pusat kebudayaan Atatürk. Yang ketujuh, Istana Dolmabahce. Istana Dolmabahce yang megah adalah kediaman terakhir dan kemungkinan paling mahal dari Sultan Kesultanan Utsmaniyah. Ini memiliki 285 kamar, 44 aula, 68 toilet dan 6 hammam atau pemandian Turki.
dan terletak di sepanjang perairan Bosporus yang indah. Ada banyak perabotan indah, karya seni dan harta tak ternilai lainnya yang dipamerkan. Tetapi salah satu yang paling spektakuler adalah lampu kristal seberat 4,5 ton yang tergantung di Aula Upacara Agung. Ini adalah lampu gantung terbesar di dunia. Anda akan melihat bahwa Istana Dolmabahce memiliki gaya yang lebih Eropa daripada Istana Topkapi. Pada abad ke-19, Sultan Abdulmajid memperkerjakan arsitek Armenian, dekorator Prancis, dan seniman Eropa untuk membangun istana modern seperti monarki Eropa lainnya. Hasilnya adalah perpaduan unik gaya tradisional Ottoman dan Eropa Barat yang Anda lihat sekarang. Istana Dolmabahce dibangun sebagai satu bangunan besar, beberapa pavilion dan taman besar di sekeliling bangunan besar ini. Itu dikelilingi oleh tembok tinggi di sisi darat, ada 2 gerbang utama dan 7 sekunder, dan sisi pantai memiliki 5 pelabuhan. Ketika Kekaisaran Ottoman berakhir dan Republik Turki terbentuk, maka istana digunakan sebagai kediaman negara untuk mengunjungi pejabat. Kemudian itu menjadi kediaman Presiden Ataturk di Istanbul. Saat ini Istana Dolmabahce telah dirawat sepenuhnya dan merupakan museum yang sangat populer. Yang ke-8, Galata Tower. Menara Galata adalah salah satu pemandangan paling indah di Istanbul, menghadap Beyoğlu dan Karaköy. Dari lokasinya yang luar biasa, lampu warna-warninya dapat dilihat di malam hari dari seluruh kota, sehingga merupakan salah satu tujuan wisata paling terkenal di kalangan pengunjung kota. Menara Galata terlihat oleh siapa saja yang mengunjungi Istanbul dan berjalan di sepanjang salah satu jalan kota yang paling populer dan tertua seperti Taksim atau Eminönü. Menara ini merupakan salah satu tempat wisata yang paling terkenal di kota ini, baik karena tradisinya, bentuk geometrisnya, atau letak grafisnya yang khusus. Makanya nggak heran kalau masuk dalam daftar kunjungan semua turis di Istanbul. Menara setinggi 219 kaki sekarang menjadi tujuan wisata populer di Istanbul, dengan banyak orang berbaris untuk naik ke puncak untuk melihat pemandangan cakrawala Istanbul dari balkon. Saat mengunjungi Galata Tower, maka Anda harus menyiapkan tenaga ekstra karena jarak turunnya transportasi umum atau kendaraan pribadi ke tower ini sangat panjang. Wisatawan harus menempuh perjalanan lagi sepanjang 200 meter untuk sampai di Galata Tower. Jadi di Galata Tower ini tersedia lift yang akan membawa tamu hingga ke lantai 7, tetapi 2 lantai terakhir hanya dapat diakses dengan tangga. Menara Galata seperti namanya terletak di distrik Galata Istanbul, tepat di atas Karaköy, dan telah menjadi salah satu simbol kota yang paling signifikan. Dari atas menara, pengunjung dapat melihat jembatan Istanbul yang memisahkan bagian Asia dan Eropa Istanbul, serta jembatan Tanduk Emas dan semenanjung bersejarah. Saat malam hari merupakan momen terbaik saat berkunjung ke Galata Tower. Panoramanya yang indah akan semakin terlihat. Yang ke-9, Grand Bazaar. Hal yang tidak boleh dilewatkan saat berwisata adalah membeli oleh-oleh. Saat Anda wisata di Istanbul, Turki, Anda wajib mengunjungi Grand Bazaar ini. Grand Bazaar Istanbul merupakan tempat wisata yang sangat populer di kalangan turis dan menjadi surga belanja bagi wisatawan. Grand Bazaar Istanbul merupakan salah satu pasar tertutup terbesar dan tertua di dunia. Bangunan pasar ini dibangun pada tahun 1455 dan sudah berusia lebih dari 500 tahun. Grand Bazaar Istanbul berlokasi tepatnya di kompleks Kota Tua Istanbul, dekat dengan Masjid Biru Istanbul yang terkenal. Wisata di Istanbul yang satu ini memiliki luas 54.000 meter persegi dengan lebih dari 3.000 toko yang berjualan di pasar ini. Selain terkenal karena menjadi pasar terbesar dan tertua di dunia, bangunan ini memiliki arsitektur khas dan penuh nilai seni di setiap lorongnya yang menambah keindahan dari pasar ini. Antar satu blok toko dengan toko lainnya dipisahkan oleh jalan sebuah lorong bawah tanah. Yang membedakannya adalah lorong Grand Bazaar penuh dengan nilai seni. Selain kerlap-kerlip cahaya, dinding di Grand Bazaar ini sangat indah dan syarat akan lukisan. Pasar ini dibuka pukul 9 pagi hingga 7 malam kecuali hari Minggu dan hari besar tutup. Para pedagang di pasar kuno ini secara umum orang yang ramah dan tidak suka memaksa pengunjung untuk membeli dagangannya. Di pasar ini Anda bisa menemukan aneka barang antik yang bisa menjadi oleh-oleh khas Turki seperti perabotan, tasbih, senjata tajam, dan koin-koin kuno. Dikenal juga sebagai tempat perhiasan, keramik yang dilukis dengan tangan, karpet, sulaman, rempah-rempah, dan toko barang antik. Harga barang di pasar ini juga bisa dibilang murah dan juga terjangkau. Yang ke-10, Blue Mosque. Masjid ini menjadi salah satu wisata di Istanbul, Turki karena memiliki arsitektur yang indah dan megah. Berdiri megah bak istana, tempat ibadah umat muslim ini ternyata juga dibuka untuk wisatawan asing. Masjid ini memiliki 6 menara megah dan memiliki 260 jendela kaca patri dan 1 kubah besar serta 8 kubah-kubah kecil. Masjid Biru ini dibangun pada tahun 1609 dan selesai pada tahun 1616. Masjid ini juga dibangun oleh Sultan Ahmed I dan memiliki mahakarya arsitek Sedefkar Mehmet Aga. Salah satu cerita yang cukup sedih adalah Sultan Ahmed I
satu hanya memiliki waktu yang cukup sedikit untuk bisa sholat dan menggunakan masjid ini. Hal ini disebabkan Sultan Ahmed I meninggal beberapa bulan setelah pembangunan masjid selesai dan dibuka. Sultan Ahmed I ini dikuburkan di sebelah sisi utara Masjid Biru dan menghadap ke Taman Sultan Ahmed. Saking indahnya bangunan Masjid Biru ini disebut juga merupakan karya seni nyata karena memiliki dinding interior yang diukir nama Bama Khalifah, pemimpin kaum muslimin pada dinding masjid. Selain tulisan nama-nama Khalifah, dinding masjid ini juga dihiasi ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Disebut dengan Masjid Biru dikarenakan pada masa lalu bangunan serta interiornya kental nuansa warna biru. Jadi objek wisata terbuka juga untuk pengunjung non-muslim ya guys. Jadi selain berfungsi sebagai masjid, Sultan Ahmed juga merupakan sebuah kompleks luas tempat berlangsungnya segala jenis kegiatan sosial. Wisatawan bebas mengunjungi pelataran maupun masjid asal mematuhi aturan yang ditetapkan pengelola. Meskipun begitu, Masjid Biru masih berfungsi sebagai tempat beribadah. Pihak pengelola akan menutup sementara kunjungan wisatawan selama 30 menit atau selama salat 5 waktu sedang berlangsung. Yang ke-11, Istiqlal Street. Salah satu spot wisata yang asik dan juga banyak peminatnya di Turki yaitu Istiqlal Street. Salah satu titik pertemuan paling populer pusat kegiatan rekreasi dan jalan-jalan indah di Istanbul. Dalam bahasa Turki, Istiqlal berarti kemerdekaan. Istiqlal Street adalah salah satu tempat bersejarah di Istanbul. Jalan yang panjangnya 1,5 km ini diwarnai bangunan-bangunan lama dengan arsitektur khas Ottoman di sebelah kanan dan kiri jalan. Keindahan ini menarik jutaan wisatawan ramai-ramai mengunjungi tempat ini setiap harinya. Tram Jalan Istiqlal adalah tram antik yang melintasi panjang jalan. Jalan Istiqlal juga merupakan salah satu tempat wisata Istanbul. Di jalan ini ada sebuah stasiun kecil. Pengunjung bisa mencoba menaiki kereta bawah tanahnya. Bukan sembarang kereta. Tashim Tunnel merupakan kereta bawah tanah tertua kedua di dunia setelah Metro London. Jangan khawatir, ongkosnya sama dengan naik kereta biasa. Namun, sensasi menaiki kereta tua ini tidak akan bisa ditemukan di tempat lain. Istiqlal Street lebih tepatnya bernama Istiqlal Kadesi. Di tempat ini pengunjung akan menemukan berbagai jenis penjual. Ada coklat, roti, pakaian, buku, musik, bioskop, kafe, restoran, klub malam, galeri seni, serta masih banyak lagi lainnya. Tidak heran jalanan ini selalu ramai setiap harinya, bahkan di akhir pekan kunjungan wisatawan ke sini semakin membludak, meramaikan sepanjang jalan Istiqlal Street. Untuk kamu yang hobi berbelanja dan menikmati soremu untuk berkeliling jalanan kota Istanbul, maka jalanan ini sangat cocok untuk kamu jadikan wisata di Istanbul, Turki. Jalanan ini merupakan jalanan yang terkenal di Istanbul dan dikunjungi oleh banyak orang apalagi saat akhir pekan. Selain itu, hal menarik dari jalanan ini adalah toko-toko di sekitar jalanan ini memiliki gaya neoklasik era Utsmania yang menarik dan indah. Yang ke-12, Masjid Raya Süleymaniye. Masjid Raya Süleymaniye merupakan wisata di Istanbul, Turki yang cukup populer untuk dikunjungi. Jika kamu memeluk agama Islam, kamu bisa beribadah di masjid ini sambil mencoba mengelilingi keindahan dan kemegahan masjid ini. Bangunan ini merupakan bangunan mewah yang dibangun pada masa King Sulaiman atau terkenal dengan Sulaiman the Magnificent. Mulai dibangun pada tahun 1550 dan selesai pada tahun 1557 dengan dirancang oleh arsitek Mimar Sinan. Terdapat cerita unik dalam pembangunan masjid indah ini. Dalam masa pembangunannya, King Sulaiman mendapatkan hadiah batu marmer merah dari seorang raja Romawi yang meminta batu tersebut diletakkan di mihrab masjid. King Sulaiman yang mendengar permintaan dari raja Romawi Nahwa batu tersebut harus diletakkan di mihrab pun curiga, lalu menyuruh ahli geologi untuk meneliti bebatuan tersebut. Ternyata di dalam batu marmer merah tersebut terdapat simbol-simbol salib. Mengetahui hal tersebut, akhirnya King Sulaiman memutuskan untuk meletakkan batu tersebut di lantai dekat pintu gerbang. Selain kamu bisa menikmati keindahan masjid ini, di bagian belakang masjid ini terdapat makam King Sulaiman dan Roselana yang merupakan istri kesayangan King Sulaiman. Yang ke-13, Bosporus Cruise. Wisata di Istanbul, Turki satu ini adalah berkeliling mengelilingi perairan Turki menggunakan Bosporus Cruise. Saat menaiki kapal pesiar ini, kamu bisa melihat dengan jelas bagaimana tata kota yang indah dari Selat Bosporus. Kamu bisa mengelilingi dan menikmati keindahan Eropa dan Asia sekaligus dari Selat Bosporus. Jalan-jalan mengelilingi selat sangat cocok dijadikan salah satu tempat romantis di Istanbul. Kapal akan membawa kamu berkeliling hingga Laut Hitam. Saat musim panas, melihat matahari terbenam merupakan pilihan yang tepat untuk berwisata di tempat ini karena termasuk destinasi wisata alam yang sangat berkelas, populer, dan berbalut sejarah. Wisata Bosporus Cruise di Istanbul menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan. Kamu bisa menikmati bangunan-bangunan bersejarah dan rumah-rumah dengan arsitektur klasik, megah, dan bersejarah dari kapal ini saat berlayar. Sungguh pengalaman yang menyenangkan dan sulit untuk dilewatkan saat wisata ke Istanbul, Turki. Bosporus Cruise juga menawarkan pelayaran kelompok kecil terjadwal setiap hari, yaitu Bosporus Sunset Cruise dengan luxury yacht, Bosporus Dinner Cruise, Long Circle Bosporus, dan Black Sea Cruise dengan makan siang. Bosporus
Bosphorus sightseeing cruise dan juga menyelenggarakan berbagai kapal pesiar pribadi di Istanbul, kapal pesiar proposal pernikahan, perahu pernikahan di atas air, pesta ulang tahun, acara perusahaan, hingga tur Pulau Pangeran. Cruise ini merupakan salah satu aktivitas yang tidak boleh dilewatkan kalau Anda berkunjung ke Istanbul. Yang ke-14, Kapadosia atau Kapadokia. Naik balon udara yang luar biasa dari Istanbul ke Kapadokia ini adalah salah satu perjalanan sehari terbaik dan paling disukai dari para wisatawan yang ada di Istanbul, Turki. Wahana balon udara di Kapadokia dikenal sebagai salah satu rute terbaik sekaligus tersibuk di dunia. Naik balon udara di Kapadokia juga merupakan salah satu pengalaman yang paling unik dan ajaib di dunia. Salah satu momen terindah untuk naik balon udara yaitu saat matahari terbit. Lalu Anda akan mengalami dan menikmati pemandangan yang paling menakjubkan dari formasi batu yang fantastis, cerobong peri, lembah spektakuler dengan tempat tinggal batu, gereja, kapel, dan Anda dapat menikmati pemandangan istimewa landscape unik wilayah ini dari udara. Ini adalah cara tamasya yang benar-benar luar biasa dengan menikmati indahnya Kapadokia. Sebelum penerbangan balon, Anda akan diberitahu tentang tur dengan pengarahan oleh tim profesional dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan mendapatkan detail tentang semua informasi yang diperlukan yang Anda perlukan untuk penerbangan balon udara. Semua pertanyaan Anda akan dijawab dengan ramah. Saat balon lepas landas, Anda akan melayang lembut di atas Kapadokia sementara matahari terbit di sepanjang lembah yang indah, tanah pertanian pedesaan, dan diterangi dengan warna yang mengesankan. Anda pasti akan menikmati pemandangan udara dalam perjalanan balon udara selama 1 jam dan mendapatkan album foto pengalaman Anda. Saat Anda berada di udara, akan selalu berhubungan dengan awak darat yang akan mengikuti Anda selama penerbangan. Pendaratan balon bukanlah di titik yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi balon udara telah direncanakan pilot untuk perkiraan titik pendaratan sebelum penerbangan, tetapi dapat bervariasi tergantung pada kondisi cuaca dan angin. Umumnya dari menit 40 hingga 45 penerbangan, perkiraan titik pendaratan ditentukan oleh pilot yang pasti aman. Dan setelah balon udara Anda kembali ke tanah, Anda akan merayakannya dengan bersulang champagne saat mendarat dengan selamat. Anda harus ingat bahwa harga naik balon udara Kapadokia bervariasi tergantung pada musim dan kepadatan permintaan. Yang ke-15, Saint Anthony of Padua Basilica. Gereja Saint Antonius dari Padua atau dikenal sebagai Saint Antoine Basilikasi adalah sebuah basilika dan gereja terbesar gereja Katolik Roma di Istanbul, Turki. Gereja megah ini terletak di Istiklal Avenue di distrik Beyoğlu. Saint Antonius dari Padua adalah salah satu gereja Katolik terpenting di Istanbul dan diantaranya memiliki komunitas terbesar yang mengikuti misanya. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Levantin Istanbul Giulio Mongeri. Gereja Saint Anthony of Padua yang asli dibangun pada tahun 1725 oleh komunitas lokal Italia di Istanbul, tetapi kemudian dihancurkan dan diganti dengan bangunan saat ini yang dibangun di lokasi yang sama. Anthony of Padua saat ini bersama dengan bangunan yang berdekatan di Istiklal Avenue dibangun antara tahun 1906 dan 1912 dengan gaya Venetian Neo-Gotik dan juga dibangun oleh komunitas lokal Italia di kota tersebut. Gereja ini merupakan salah satu gereja terbesar yang juga memiliki komunitas Katolik terbesar di Istanbul. Gereja dianggap sebagai basilika kecil dan dijalankan oleh pendeta Italia. Ada jadwal tertentu untuk misa. Yang ke-16, Kadıköy District. Selamat datang di The Heart of Istanbul Asian Site. Distrik Kadıköy, pusat jalan kaki budaya dan gastronomi yang bersemangat. Lakukan perjalanan yang tak terlupakan melalui jalan yang ramai dan lingkungan Kadıköy yang semarak di jantung sisi Asia, Istanbul. Dikenal karena sejarahnya yang kaya, keanekaragaman budaya dan kelezatan gastronominya, Kadıköy menawarkan pengalaman unik dan menawan yang akan membuat Anda memiliki kenangan abadi. Saat Anda menelusuri distrik ini, kita akan menemukan permata tersembunyi dan keajaiban arsitektur yang mencerminkan perpaduan unik antara tradisi dan modernitas. Salah satu pasar tertua di Istanbul, Pasar Selasa Kadıköy adalah salah satu tempat yang dikunjungi oleh mereka yang ingin berbelanja bersama dan merasakan nostalgia. Makan di Kadıköy sangat luar biasa. Ada banyak restoran berbeda untuk pengunjung Kadıköynya. Kadıköy adalah surga bagi pecinta makanan, menawarkan berbagai pilihan tempat makan yang memenuhi setiap selera. Dari masakan tradisional Turki hingga cita rasa internasional, Anda berkesempatan untuk mencicipi hidangan lezat di restoran lokal, kedai makanan kaki lima, dan pasar yang ramai. Berbicara tentang pasar, lalu Anda akan pergi ke Pasar Kadıköy, pasar yang ramai dan ramai tempat penduduk setempat berkumpul untuk berbelanja produk segar, rempah-rempah, dan makanan khas Turki yang unik. Benamkan diri Anda dalam suasana semarak saat Anda menelusuri
kios-kios berinteraksi dengan penjual dan berendam dalam warna serta aroma cerah yang memenuhi udara. Kehidupan malam Kadikoy juga sangat aktif, ramai dengan aktivitas sepanjang hari. Di sini Anda akan menemukan lokasi yang tepat untuk setiap ide hiburan. Kadife Street, jantung kehidupan malam Kadikoy, juga dikenal secara lokal sebagai Bar Street. Kehangatan dan keramahan mereka akan membuat Anda merasa seperti bagian dari keluarga Kadikoy. Sampai di sini dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.